take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Segera kami hadirkan perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik, dan juga tren bisnis yang tengah booming. Wacanda Bisnis. Mbak listener mendengar kata kelapa sawit, ini bisa jadi yang terbayang dalam pikiran kita adalah luasnya perkebunan, gitu kan ya, jauh dari akses kota. Lalu juga mungkin bisa juga dibilang untuk kalangan muda gitu ya, kelapa sawit ini agak kurang lah daya tariknya dibandingkan dengan dunia digital gitu ya dan sejenisnya begitu Smart Listener. Tapi harus diakui juga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 di tahun ini yang sedang berada dalam pandemi COVID-19 ini juga ditopang loh oleh produktivitas dan kinerja kelapa sawit Indonesia. Dan bagaimana membuat kalangan muda, kalau boleh menggunakan istilah kalangan milenial, tertarik masuk ke dunia ini, ke perkelapa sawitan, begitulah ya. Nah, dalam Wacanda Bisnis malam hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama Bang Abrardin Ilyas. Nanti mungkin juga Bang Gunawan akan bergabung. Lalu juga narasumber tamu kita ada Pak Dodi Mulyanto, Learning and Development Head PT Sinarmas Agribusiness and Food. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Uli. Selamat malam, Bang Abrar. Selamat malam, Bang. Pak Dodi ya, saya boleh sapa ya? Iya, boleh. Baik, Bang Abrar apa kabar? Iya, lama kita nggak ketemu ya. Lama banget kita nggak ketemu. Sehat ya, Bang? Ya, alhamdulillah sekarang sehat. Siap. Pak Dodi sehat ya, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Bang Gunawan nih sekarang yang nggak ketemu kita hari ini. Mudah-mudahan dia sehat juga. Ya. Mudah-mudahan sehat dan bisa sehat dia akan hadir nanti ya. Seperti biasa, Smart Listener, di Wacanda Bisnis, dua orang expert Wacanda Bisnis ini menemani kita dengan sudut pandang tersendiri begitu ya mengenai dunia bisnis. Namanya juga Wacanda. Kita perbincangkan mengenai bidang bisnis, tapi ya dahi nggak usah terlalu mengkerut lah, begitu ya, Bang Abrar ya. Betul, ya. Baik, ini Bang Abrar mengawali perbincangan kita gitu ya. Boleh tahu nggak Bang, ketika Bang Abrar dengar kata kelapa sawit gitu ya, khususnya kelapa sawit Indonesia, yang terbersit apa Bang? Betul tadi udah dijelasin sama Uli tadi. Tambahin Bang. Udah dapat bocorannya. Ya, kelapa sawit Indonesia ini sebetulnya pernah jadi kebanggaan kita ya, kekuatan Indonesia yang membanggakan juga lah. Era tahun berapa? 80-an ya, 90-an. Ketika krisis 98 tuh banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang punya kelapa sawit dia agak terselamatkan oleh kelapa sawit. Dan kelapa sawit Indonesia ini kalau nggak salah nomor 1 di dunia deh. Secara luas ya dan produktivitasnya juga nomor 1. Tapi yang saya dengar terakhir itu ya banyak pengusaha sawit Malaysia yang mengakuisisi perusahaan sawit Indonesia. Walaupun belakangan diakuisisi kembali gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang mencoba mengakuisisi kembali perusahaan sawit di Malaysia menjadi milik kita. Nah, cuma dalam beberapa tahun terakhir dia sempat anjlok ya. Harganya membuat orang tidak tertarik untuk bisnis sawit, tapi mulai masalah bulan Mei kemarin dia agak naik lagi. Mei, Juni, Juli. Nanti kita bisa tanya sama Pak Dodi ya. Nah, makanya tadi Uli bilang bahwa ada kontribusi sawit dalam pertumbuhan ekonomi. Mungkin ada benarnya, secara detail saya tidak tahu, karena mulai bulan Juli ke atas tuh ada kenaikan harga sawit dan sekarang banyak orang tertarik lagi untuk berbisnis sawit tampaknya. Gitu ya. Ya, sawit ini karena masuk kategori industri pangan itu nggak ada matinya ya, nggak ada mati untuk bisnis di industri pangan. Tapi memang saya juga mau tanya sama Pak Dodi itu nanti ya, kenapa dia sempat turun itu berapa tahun kemarin sampai orang dia tertarik untuk bermain bisnis sawit ini. Gitu Uli, pernah saya. Siap. Apa itu juga yang membuat kalangan muda gitu kurang menganggap bisnis yang satu ini kurang seksi gitu Bang Abrar?
Ya, kalau kalangan milenial ini kan yang mindset mereka berubah ya, beda sekali dengan generasi, terutama generasi saya, dan mereka juga yang mengubah bisnis landscape di Indonesia ini terutama. Iya. Nah, jadi dia nggak mau bisnis yang berbasis pertanian seperti ini yang ribet apa itu kurang tertarik dia. Ya dia berbisnis simple dan pasarnya langsung dunia gitu ya, gampang. Nah, dia berpikir gitu. Terus ketika terjadi masalah ditinggal sama dia biasanya gitu. Dan bisnis sawit ini masalahnya banyak. Betul. Gitu ya, menghindari masalah, dan kalau ada masalah udah pindah aja lah gitu ya. Ya, dia nggak mengatasi, ditinggal aja sama dia. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan ya untuk para milenial untuk menekuni bisnis ini. Ya, buat kalangan milenial, bisnis itu kan selama menguntungkan pasti banyak yang tertarik. Kalau tidak menguntungkan ditinggal sama orang gitu kan. Nah, makanya ketika kemarin sawit turun, banyak orang yang beralih ke bisnis yang lain. Nah, sekarang ketika bisnis sawit ini mulai naik lagi harganya, nah banyak orang yang tertarik, banyak orang menanam kembali, banyak orang. Nah, tapi saya lihat masih pemain-pemain lama yang bermain di situ. Belum ada pemain baru untuk bermain. Baik. Jadi memang bisa dikatakan benar adanya gitu ya. Kalaupun ada penurunan, tidak ada penurunan yang abadi, ada kenaikan, tidak ada kenaikan yang abadi gitu Bang Abrar. Ya, nah itu yang perlu kita tanya Pak Dodi nanti, apakah terjadi bisnis landscape di kalangan pemain bisnis sawit ini. Siap. Ya. Listener, silakan Anda bisa bergabung bersama kami, Anda yang ada di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Halo, Balikpapan, Medan, Banjarmasin, Palembang, Manado, Makassar, Pekanbaru. Lalu juga Anda yang mendengarkan kami melalui live streaming, juga melalui aplikasi dan juga melalui YouTube channel kami, Radio Smart FM. Anda bisa juga bergabung lewat live chatnya. Hari ini kita berbicara mengenai industri kelapa sawit di tangan milenial. Anda tertarik untuk menekuni bidang bisnis yang satu ini. Apa yang membuat Anda begitu tertarik? Nanti juga saya tanyakan kepada Pak Dodi. Di tengah anggapan yang mengatakan bahwa bisnis kelapa sawit kurang seksi lah buat anak-anak milenial gitu ya, kaum muda yang lebih mengutamakan bisnis yang gampang aja, tapi pasti tetap mendatangkan keuntungan begitu. Anda bisa berkomentar, bisa juga berkomentar lewat WhatsApp kami. Mari warnai perbincangan Wacana Bisnis malam hari ini di 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Mohon sertakan nama Anda, lalu juga lokasi jika Anda bersedia menyampaikan ada di mana gitu ya. Lalu sampaikan komentar Anda. Anda punya pengalaman mungkin di industri kelapa sawit, boleh kami nantikan. Perbincangan ini akan berlangsung sampai pukul 21 pastinya di Wacana Bisnis. Bang Abrar dan juga Pak Dodi, kita rehat sejenak. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Perbincangan malam hari ini tentunya akan makin semarak, Smart Listener, kalau ada bergabung dalam perbincangan ini. Kami akan kembali setelah jeda. Wacana Bisnis. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information,
wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik dan juga tren bisnis yang tengah booming. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, di Wacanda Bisnis. Malam hari ini, industri kelapa sawit di tangan milenial. Anda yang ingin mengoreksi atau membantah tadi pernyataan saya, Uli, siapa bilang industri kelapa sawit nggak seksi buat kalangan milenial? Boleh-boleh aja ya Bang Abrar ya? Iya, betul. Kita pengen tahu malah. Iya. Betul, silakan sampaikan komentar Anda 0812 11 12 959. Ada Bang Abrar, lalu juga ada Pak Dodi Mulyanto, Learning Development Head Sinarmas Agribusiness and Food. Ini langsung aja nih ke langsung ke Pak Dodi. Pak Dodi ya, boleh, Pak Dodi. boleh. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Thank you, Mbak Uli. Masih sibuk banget aktivitasnya. Ini kelapa sawit dibilang kan salah satu yang mendorong juga kenaikan perekonomian di kuartal kedua tahun ini. Betul. Juga ada pemberitaan yang mengatakan demikian. Tapi juga tadi seperti Bang Abrar sampaikan, ya ada juga ketika ada juga masanya ada di bawah begitu ya kondisinya. Ya, betul. Kalau boleh kami tanyakan gitu sama Pak Dodi sebagai pelakunya langsung, seperti apa sih sebenarnya performanya bisnis yang satu ini? Jadi untuk kelapa sawit sendiri itu stabil ya, bisa dikatakan pertumbuhannya itu selalu di atas ya, selalu positif dari tahun ke tahun ya, dan terutama pada saat masa pandemi ini jadi sesuatu yang berbeda dibandingkan industri yang lain, yang bahkan Ibu Menko sendiri mengakui bahwasanya industri kelapa sawit ini yang membantu menopang untuk APBN kita supaya tetap bisa surplus, dan akhirnya memang di awal-awal pandemi kita memang sempat pertumbuhan kita kan sempat minus ya waktu itu ya di awal semester 1 tahun 2020 begitu pertama kali muncul itu, terus kemudian di semester kedua juga itu yang titik paling rendah, tapi di semester ketiga 2020 itu sudah mulai naik kemudian sampai di semester 2 tahun 2021 ini bisa sampai ke 7%. Ini memang salah satunya disumbangkan dari industri kelapa sawit. Kenapa ini bisa kemudian naik gitu ya, dan stabil? Memang dulu sebelum kita memang masuk ke produk turunan yang dikampanyekan oleh pemerintah, salah satunya biodiesel, itu salah satu energi yang terbarukan yang bisa diambil dari minyak sawit. Sebelum ada itu memang harga itu naik turun, betul banget tadi seperti yang dibilang Bang Abrar. Bahkan petani sawit itu sampai sempat ya nggak mau panen gitu ya, karena dipanen itu biayanya lebih tinggi dibanding pada saat nanti dia dijual. Waktu itu harga itu bisa sampai 1.000 atau di bawah 1.000 rupiah per kilogram dari buah sawit yang TBS itu. Nah sekarang bayangkan sudah bisa sampai di angka di atas 2.000, bahkan 2.500, ada yang lebih bahkan di beberapa provinsi itu, sehingga banyak yang kemudian kayak dadakan gitu ya, kayak mendadak karena adanya kondisi ini ya, petani-petani yang ada di daerah ya, di Riau, di Kalimantan itu sangat Sejak bulan apa tuh Pak Dodi? Sejak bulan apa? Ya, ini berlangsung itu di tahun 2021 ini. Memang kenaikan itu sejak di bulan Maret itu sudah mulai naik menanjak terus, dan Maret, ini memang dia naik, tapi memang kadang terkoreksi turun sedikit terus kemudian naik lagi. Jadi memang yang namanya komoditas itu kita tidak bisa mengkontrol harga. Banyak yang mempengaruhi hal yang mengontrol harga tadi, termasuk salah satunya yang mungkin Bang Abrar tahu,
kan kita juga di luar juga selalu diserang ya kampanye negatif. Mungkin nanti kita akan bahas tentang itu, tapi dari sisi produktivitasnya, produksinya, dari apa yang dihasilkan, benar sekali Indonesia itu sudah dari tahun 2006 kita itu sudah juara dunia loh di kelapa sawit. Bayangkan kita nggak pernah juara dunia di olahraga, tapi di kelapa sawit ini kita juara dunia, kita nomor 1 gitu. Kita melewati Malaysia pada tahun 2006 itu, dan sampai sekarang kita sudah jauh unggul di atas. Oleh karena itu tadi Bang Alfred bilang, mereka juga jadi tertarik nih buka perusahaan di Indonesia gitu. Karena lahan kita masih luas pada saat itu, dan tetapi sejak moratorium memang kita tidak boleh lagi menambah luas lahan gitu ya. Ada kebijakan itu di 2018. Jadi kita memang tidak menambah jumlah lahan, tapi mengelola secara maksimal dari lahan yang ada. Nah, sebelumnya itu memang pertumbuhannya luar biasa, banyak sekali memang dari luar itu kemudian masuk, karena industri ini memang seksi ya, dari sisi pengusaha itu sangat menarik gitu ya. Tapi kita nanti bicara industri sawit ini sebenarnya tidak hanya kan ada industri hulunya, yang kebunnya, seperti yang di belakang saya ini, kebunnya ini sebagai industri hulunya. Industri hilirnya itu sangat banyak sekali. Jadi mulai dari nanti macam-macam produk yang dihasilkan ya, CPO, minyak margarin, dan produk-produk turunan yang lainnya. Itu banyak sekali. Dan menjadi menarik karena sebenarnya banyak yang bisa dihasilkan di situ. Mungkin kalau mereka nggak ingin tertarik di industri hulu, mungkin bisa di industri hilirnya. Nah, tapi industri hulu juga jangan ditinggalkan, karena kalau nggak ada ini ya nggak akan ada buah yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini PR juga bagi kami ya. Saya sangat ingin sekali mengajak generasi muda ya, bahkan saya sampai nulis buku juga supaya saya masuk ke kampus-kampus gitu untuk mengkampanyekan ini, biar mereka juga tertarik gitu untuk masuk ke industri sawit gitu. Tapi memang kenyataannya memang generasi muda atau milenial itu kurang tertarik ya, Pak Dodi? Oh iya Pak, agak sulit ya. Memang ada, tetapi memang kebanyakan yang sudah tertarik banget itu memang di daerah Sumatera Utara dan Riau, itu karena memang di sana basisnya cukup tinggi kelapa sawitnya, dan sudah cukup lama di sana kebun-kebunnya itu sudah banyak ya, yang tetapi ya terbatas di lingkungan yang memang sekolah-sekolah khusus kejuruan yang mengarah ke sana gitu, atau sekolah-sekolah yang di dekat kebun sawit. Belum sampai ke kota nih. Ke kotanya ini kita kadang kalau masuk ke Jawa ya, saya pengalaman 10 tahun yang lalu 2011 masuk ke perguruan tinggi yang datang mungkin nggak banyak gitu kalau dibandingkan kalau saya masuk ke yang di Sumatera Utara gitu ya. Tapi padahal sebenarnya di Jawa tuh banyak juga potensi-potensinya, dan kebanyakan pada takut wah ini mesti harus cowok yang masuk. Padahal sebenarnya ada juga yang perempuan juga bisa masuk juga ke industri sawit. Gitu. Jadi mungkin kampanyenya yang kurang sih sebenarnya. Tapi kalau untuk menjadi entrepreneur di kalangan sawit ini ya high investment juga lah ya. Nah, memang kalau di industri besarnya kayak kelihatannya wah ini besar nih, tapi sebenarnya kita mungkin bisa masuk di produk turunannya. Nah, produk turunan ini sebenarnya peluang untuk diolah menjadi berbagai macam produk itu sebenarnya itu juga ikut membantu industri sawit itu sendiri. Misalkan banyak produk-produk yang dihasilkan dari turunan minyak sawit itu yang mungkin mereka akan bisa tertarik ke situ ya, industri makanan ya, kemudian olahan-olahan yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit. Selama itu ini kalau yang di hulunya tadi untuk kelapa sawitnya itu sebagian besar milik perusahaan ya, bukan perorangan ya. Jadi kalau jumlah totalnya itu, kalau secara keseluruhan dari jumlah total di industri kelapa sawit itu, kalau di persentase milik dari perkebunan swasta itu kurang lebih sekitar 40-an%. 40%. Kemudian 40% itu perkebunan rakyat. Rakyat itu juga cukup banyak juga, dan juga sisanya itu perkebunan milik pemerintah atau BUMN gitu. Jadi yang PTPN ya, kalau yang di perkebunan kan yang. Oke. Jadi memang rakyat sebenarnya juga banyak juga, jumlahnya juga nggak bisa diabaikan. Tetapi memang ya banyak hal yang memang ya mungkin kan kalau misalkan ke perkebunan rakyat, dia biasanya awalnya dia harus ke kebun terus ikut program. Kalau dulu sempat ingat ya ada trans ya,
ada peer trans yang transmigrasi, terus kemudian dikasih lahan gitu kan, terus mereka menanam sawit ya, betul. Mereka menanam sawit, itu awalnya dari situ. Tapi kalau yang di zaman sekarang mungkin kan itu tinggal melanjutkan ya. Jadi memang situ dulu transmigrasi lagi baru. Tapi sebenarnya itu satu hal ya kan, tadi kalau dia mau ke perkebunan rakyat, tapi kalau dia mau masuk ke perkebunan swasta atau yang perkebunan milik negara, itu kan sebenarnya juga ada jalurnya juga, mau langsung berkontribusi di sana gitu. Gitu. Kalau secara produktivitas bagus petani kita ini. Produktivitasnya, nah ini yang kemarin jadi PR. Kemarin kami barusan ada ngobrol juga dengan beberapa pakar, itu produktivitasnya sayangnya masih cukup rendah gitu rendah, untuk ya? petani rakyatnya. Kalau di perusahaan, kalau total produktivitas sawit itu per hektarnya itu saat ini mencapai sekitar 4 ton per hektar gitu ya. Nah, itu yang bagus. Itu rata-rata. Tapi biasanya di perkebunan swasta itu bisa sampai 6 sampai 7 ton per hektar. Nah, sedangkan di bagus perkebunan ya. Perawatannya bagus Pak Dodi ya. Iya, betul. Yang di masyarakat ini, yang di perkebunan rakyat ini masih di bawah 3 ton per hektarnya gitu ya. Bahkan ada yang 2 ton sekian gitu ya. Itu yang membedakan. Itu secara baru kuantitatif, kualitatifnya sama aja ya. Kualitatifnya juga sama, karena itu nanti akan berpengaruh dari apa yang dihasilkan per satuan luas tadi kan, pengaruh ke tonase keseluruhannya gitu. Jadi memang sumbangan yang paling besar kalau dari sisi persentase memang dari perkebunan swasta ini, yang produk yang dihasilkannya gitu. Iya, Bang Abram ketika dan Anda Pak Dodi sosialisasikan kepada di kampus-kampus tadi itu, saya pengen tahu tanggapan mereka apa sih? Itu dia. Iya. Memang kemarin kami masuk ke kampus-kampus yang memang basisnya pertanian dulu. Sebelumnya saya juga pernah bicara di mall ya. Waktu itu sempat saya bicara di mall, terus kemudian audiensnya tuh orang umum banget gitu. Itu juga mereka belum tahu, belum paham sebenarnya. Oh, ada toh profesi sebagai seorang, kalau kami menyebutnya namanya planter, Pak. Planter itu mungkin Bang Abra baru dengar nih. Planter itu apa ya? Planter itu sebenarnya pekebun gitu ya. Pekebun itu profesi yang kita di perkebunan itu menyebut diri kita planter. Tapi mungkin belum cukup terkenal dibandingkan dokter gitu, engineer gitu kan. Yang lain ini planter ini kurang terkenal gitu. Jadi memang harus terus-menerus digencarkan. Memang banyak yang khawatir gitu kan. Waduh, nanti di sana nggak ada sinyal gitu kan. Terus kemudian jauh, ya udah pasti jauh ya, karena kebetulan perkebunan sawit itu bisa tumbuh tuh di sekitar Katulistiwa 5 derajat ke atas, 5 derajat ke bawah, dan yang ada di Jawa itu bisa dibilang nggak ada kecuali yang di daerah Banten tuh. Di daerah Banten tuh ada perkebunan milik PTPN, tapi kalau dari sisi produktivitas tentu paling bagus yang di daerah di sekitar Katulistiwa itu, di daerah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan itu. Ya kebanyakan kan masyarakat kita kan banyak di Jawa ya. Terus kemudian mereka ke sana aja itu udah satu masalah gitu. Jauh dari pusat kota ya, Pak Dodi. Karena nggak ada mall, nggak ada internet jangan-jangan. Iya. Nah, meskipun sekarang juga sudah lumayan dibandingkan dulu ya, zaman saya waktu awal-awal ya saya masuk ke kebun tuh di tahun 2004, 2005 gitu. Jadi kalau Sinarmas ini di mana perkebunannya, Pak Dodi? Bang Abra sama Pak Dodi, ini sebelum ke Sinarmas di mana? Mohon izin saya break dulu ya. Oke. Baik. Saya potong dulu, nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Masih dalam perbincangan wacana bisnis malam hari ini, industri kelapa sawit di tangan milenial. Anda boleh membantah pernyataan saya tadi yang mengatakan bahwa ini bisnis kurang seksi untuk kalangan muda, untuk kalangan milenial. Boleh dibuktikan juga gitu ya, kalau Anda punya pengalaman di situ. Silahkan lewat line WhatsApp kami, dan juga Anda bisa berinteraksi lewat live YouTube channel di Radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Wacanda Bisnis. Apa rencana bisnis Anda ke depan?
Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Wisdom and Inspiration. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Dimulai dengan Smart Emotion di hari Kamis. Satu hal yang menarik adalah kita pun merasa nggak nyaman ketika di-push, terlalu dipaksa untuk mengambil keputusan, sementara kita belum sama sekali paham. Jumat, Smart Happiness. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Smart FM Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik dan juga tren bisnis yang tengah booming. Kita lanjutkan perbincangan kali ini di Wacanda Bisnis, Smart Listener, industri kelapa sawit di tangan milenial, ada Bang Abrar, lalu juga Pak Dodi Mulyanto, Learning Development Head Sinarmas Agribusiness Food, berbicara mengenai banyak sekali pilihan berbisnis gitu ya. Bisa dibilang Pak Dodi, Bang Abrar setuju nggak? Pak Dodi kan masih muda ya? Milenial juga loh, iya nggak sih? Senggangganya wajah merayu. Milenial akhir. Gitu. Bang Abrar juga. Wajahnya menipu ini Pak, wajahnya bisa menipu. Wajahnya merayu, usianya menipu. Nah ini dia, kita kan saya tadi bilang di awal, ini bidang yang satu ini kurang seksi untuk kalangan muda, untuk milenial. Loh, Pak Dodi kok ya bisa gitu? Iya. Kalau saya dulu karena memang kuliahnya di pertanian, itu kebetulan seperti itu. Dan memang ya kalau boleh dibilang saya memang tertarik Anda dari masuk awal pertanian sih. Senang atau karena ini? Enggak juga gitu. Enggak juga. Artinya itu dulu pilihan kedua memang ya. Tapi setelah belajar di sana, makanya tadi kebetulan ya.
Bener, tapi akhirnya setelah terjun di dunia itu baru kemudian mencintai gitu kan. Karena kebetulan saya memang di perkebunan lebih ke bagaimana mendevelop orang-orangnya ya, memberikan pengembangan, pelatihan dan seperti itu. Nah, itu sih Mbak, kalau boleh kalau dibilang memang cita-cita dari awal sih enggak juga gitu. Dulu saya direkrut dari Jawa, kemudian tiba-tiba dibawa ke Medan gitu ya, ke sana gitu. Terus ya entah berantah ya udah nekat aja berangkat gitu ya bekal keyakinan aja. Tapi setelah dijalani terus dapat istri orang Medan ya? Orang Jawa juga Pak, jadi orang Jawa yang dibawa ke sana langsung. Begitu menikah langsung nikah dulu ke sana. Belum nikah dulu. Mulai dari awal. Bang Abrar, Bang Abrar kenapa tadi tanya waktu Pak Dodi bilang ambil pertanian, terus Bang Abrar langsung bilang itu bukan pilihan utama gitu katanya. Karena dia bilang kebetulan. Udah ketebak ya. Udah ketebak ya Bang. Iya, tapi banyak juga kawan saya yang masuk pertanian, yang kuliah di pertanian pun nggak masuk ke pertanian dia. Nah, itu pertanyaan besar ya Bang. Kenapa ya? Makanya negara kita kan ya IPB itu juga banyak dari sarjana IPB itu betul ya, tidak ke pertanian, maka mereka bilang institut fleksibel banget gitu katanya. Tapi kemarin saya juga sempat ke IPB juga sih waktu tur juga ya mengajak mereka supaya ikut jadi terjun ke pertanian atau perkebunan juga. Oh jadi enggak, ini menarik tadi Pak Dodi ini juga ngomong tentang dia menangani masalah SDM ya. Iya. Emang SDM untuk sawit ini gimana, Pak Dodi? Gambaran? Ya, jadi kalau di sawit sendiri memang kan ada di sana kan ada pekerja langsung, kemudian ada yang mengelola para pekerja. Nah, pekerja langsung ini biasanya dari masyarakat di sekitar kebun gitu ya. Sebenarnya mereka juga apa yang mereka lakukan itu? Ya. Dimulai dari pekerjaan, kalau yang kebetulan saya kan di upstream itu di hulunya, jadi mulai mereka manen, mulai mereka memupuk, membasmi hama, terus kemudian menyemprot gitu ya, menyemprot gulma ya atau rumput-rumputan itu. Nah itu mereka benar-benar pekerja langsung. Nah, memastikan untuk kebunnya itu dirawat dengan baik sehingga hasilnya itu bisa maksimal kebunnya. Nah, yang di level supervisornya ini disebut asisten biasanya. Nah, asisten ini yang kita coba cari dari generasi-generasi muda itu, gitu ya. Biasanya ini yang kita masuk ke kampus-kampus, bahkan kita sudah mulai dari SMA gitu ya. SMA itu beberapa perusahaan termasuk di Sinarmas juga sudah masuknya ke SMA untuk melihat dari bibit itu mulai dari SMA untuk kemudian nanti masuk ke beasiswa untuk disekolahkan di kampus pertanian atau perkebunan gitu. Anda sekarang kesulitan nggak untuk merekrut tenaganya? Nah, kalau untuk merekrut mereka biasanya itu jadi gini, ini dilematisnya gini. Kalau ada beasiswanya, pasti biasanya banyak yang ingin bergabung gitu ya. Tetapi apakah mereka benar-benar nanti tahan gitu ya? Itu satu hal yang lain lagi gitu kan. Mereka biasanya ngejar beasiswanya. Tapi kita memang benar-benar pilih orang yang punya latar belakang di kebun gitu ya. Kalau kesulitannya seperti yang tadi saya ceritakan, kita datang ke kampus, mungkin terutama yang di Jawa itu susah. Tapi kalau di luar Jawa, di Sumatera, Riau itu jauh lebih mudah. Kalimantan agak unik lake. Kalimantan ini biasanya juga jarang yang mau tertarik untuk ke industri itu gitu ya. Lebih banyak ke bidang yang lain, misalkan berdagang atau apa ya. Tapi kalau ke perkebunan juga agak sulit di sana. Tapi tetap ada dan kendala paling besar apa sih? Kendala paling besar saat ini sebenarnya mereka jauh dari keramaian ya, jauh dari pusat kota. Terus kemudian di sana memang biasanya sulit sinyal gitu kan. Tetapi sebenarnya kami juga paham itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan dari dunia perkebunan, tetapi kita harus balik mindset-nya. Jadi memperlihatkan bahwasanya kontribusinya itu luar biasa banget loh. Kamu mau ikut nggak ke
ke industri ini yang nanti akan jadi masa depan. Coba bayangkan kalau nanti minyak bumi atau yang fosil itu, bahan bakar fosil itu udah nggak habis gitu ya, kita mau kemana lagi gitu kan? Ke listrik mungkin, listrik tapi juga dia kan digerakkan oleh bahan bakar juga gitu kan, untuk menghasilkan listrik itu. Tapi kalau yang sawit ini kan benar-benar tergantikan gitu kan. Kalau misalkan kita ke depan ke sana, berarti sebenarnya kita itu bisa jadi negara adikuasa nih, menguasai bahan bakar gitu ya, yang memang itu dijadikan rebutan kan. Kalau di negara Timur Tengah itu kan sampai seperti itu, kita sebenarnya sudah punya modal yang sangat besar. Nah, itu diarahkan ke sana, dan juga diarahkan juga Anda ini juga membangun komunitas nantinya, karena jumlah asisten-asisten yang tadi itu kalau dijumlahkan seluruh Indonesia bisa hampir 100 ribuan orang, yang ini nanti mereka ini tinggal di daerah-daerah kecil tadi yang mungkin tidak pernah tersentuh gitu ya, dan mereka bisa punya peran kontribusi di sana gitu, dari pendidikannya, kesehatan, itu sangat memperbaiki kondisi itu, bahkan di SDGs. Bisa digantikan dengan teknologi ya Pak Dodi? Untuk teknologi saat ini memang sudah dicoba lakukan penerapan untuk mekanisasi gitu ya, tetapi memang masih terbatas, karena memang di Indonesia ini lahannya juga nggak seperti kayak yang di Amerika. Misalkan kita tanam kedelai, ini kan saingannya sama minyak kedelai nih. Kedelai kan hamparan luas gitu, terus kemudian dimekanisasi mungkin itu bisa sangat cepat, tetapi produktivitasnya juga masih kalah dengan sawit. Tapi memang ke arah sana itu diupayakan ke arah sana, karena semakin lama tenaga kerja juga semakin sulit nantinya, terutama tenaga kerja langsung, Pak. Ya, Bang Abrar. Kalau yang tenaga kerja yang di level supervisi tadi mungkin masih mau mereka, tapi kalau yang pekerja langsung nih belum tentu nih milenial sekarang ini mau bekerja memanen sawit, terus kemudian memupuk. Ya, rata-rata sekarang udah pada tua gitu. Betul. Kalau untuk 1 hektar itu dibutuhkan berapa orang untuk merawat itu? Nah, jadi biasanya kita satuannya itu dalam 1000 hektar itu, kalau misalkan di perusahaan itu dia butuh sekitar, itu kan satu divisi itu bisa sekitar 160-an orang di sananya. 1000 hektar 160-an. 0,16 ya, 0,16. Jadi itu kalau jalan aja nggak nyampe itu sehari itu. Bayangkan luas lapangan bola gitu ya. Tapi itulah yang dikelola oleh si asisten tadi. Dia akan mengelola sekitar 1000 hektar tadi, satu orang yang kita rekrut yang dari universitas, dari mulai SMA kita 160 didik. orang tuh mengerjakan apa saja itu, Pak Dodi? Wah, mengerjakannya jadi sampai panen. Iya, jadi mulai dari ada yang perawatan itu ada menyemprot, kemudian memupuk, terus kemudian istilah merawat tanaman, terus kemudian ada yang panen, kemudian ada juga yang merawat sarana prasarannya, misalkan di situ ada parit, di situ ada itu semuanya jadi mereka 160 orang itu. Ya, dikelola oleh si seorang asisten tadi. Mereka punya mandor yang membantu mereka untuk nanti mengarahkan ke pekerja langsungnya. Baik, jadi begitu. Siap. Sinarmas punya berapa ribu meter? Jadi Bang Abrar nih saya potong 500 lagi. ribu, Pak. Apa? 500 saya potong lagi boleh ya? 500 ribu. Iya. Pak Abrar, Iya. Bang Abrar, Mas Dodi ini saya potong lagi sampai ketuker tuh manggilnya. Ini saya khawatir sebenarnya Pak Dodi. Khawatir Bang Abrar udah nanya-nanya detail nih. Ya kan? Coba ikutan nanti ke sana. Udah pernah mau beli ini kok, beli kebun ya, Bang? Iya, waktu itu udah mau beli tapi ya nggak punya duit. Oke, kita kembali lagi setelah jeda ya, Bang Abrar dan juga Pak Dodi. Smart Listener, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Masih ada satu sesi. Anda yang sudah bergabung lewat live YouTube channel Radio Smart FM dan juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami bacakan nanti di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Wacanda Bisnis.
Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Kesehatan fisik memang sangat penting, tapi banyak penyakit justru timbul karena kesehatan mental terganggu. Marah yang dipendam, sedih berkepanjangan, khawatir terus-menerus. Smart Listener dan follower Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, dapatkan analisa birth chart Anda untuk tahu kapasitas body, emosi, mind, spirit bersama Gunadi Wijaya. Analisa free, caranya gampang. Sebutkan akun sosmed Anda dan kirim nama lengkap, tanggal lahir, bulan, tahun, hingga jam kelahiran Anda ke nomor 0812 11 12 959, 0812 11 12 959. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik, dan juga tren bisnis yang tengah booming. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di Wacanda Bisnis. Malam hari ini kita berbincang mengenai industri kelapa sawit di tangan milenial. Ada Bang Abrar dan juga Pak Dodi Mulyanto, Learning Development Head Sinarmas Agribusiness and Food. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat live channel YouTube kami, Radio Smart FM. Halo Murhani Ahsan, terima kasih. Lalu juga Pak Ahmad Imtad Nawawi, terima kasih terus bersama kami dalam tiap program kami ya. Pertanyaannya nanti kami sampaikan. Bang Abrar dan juga Pak Dodi, langsung saya cicil ya. Pertanyaan yang masuk ya. Selamat malam untuk Anda yang bergabung bersama kami 0812 833 sekian-sekian. Industri kelapa sawit di tangan milenial katanya. Menurut Smart Listener ini, saya dan beberapa teman katanya sebagai milenial terkait industri sawit, jelas sangat seksi katanya ya. Tapi memang tidak mungkin terjun dari hulu ke hilir. Karena dari perizinan Pak luar biasa, modalnya juga luar biasa katanya gitu ya. Tapi banyak kok milenial main sebagai trader, CPO-nya. Oke, itu dari sisi bisnis yang lainnya. Kita komentari dulu mungkin. Ya. Baik. Memang kalau untuk terjun ya tadi ke hulu itu tentu kalau misalkan sekaligus dalam jumlah besar itu pasti butuh modal yang besar juga. Tapi sebenarnya ada satu pola yang biasa dilakukan oleh perusahaan, dan kalau dulu itu dibantu oleh pemerintah dengan melakukan peer trans atau plasma. Jadi sebenarnya cukup punya 2 hektar saja. Jadi itu sebenarnya sudah bisa untung. Tapi
ada syaratnya gitu ya. Jadi tidak main sendiri, tidak main tunggal gitu ya istilahnya. Kalau sendiri 2 hektar dikelola sendiri itu akan sangat berat. Tapi bergabung di dalam satu koperasi ya, satu komunitas. Di sana biasanya para petani sawit itu bergabung, terus kemudian dikelola oleh koperasi. Jadi lahannya itu jadi 2 hektar itu misalkan ada 100 orang, berarti ada 2 kali 100 jadi 200 hektar. Nah itu kalau skala yang ekonomis yang supaya itu bisa hasilnya lumayan gitu ya, itu paling tidak bisa sampai 1000 hektar itu ngumpulin 500 itu pasti akan banyak membantu, dan itu sudah terbukti di Riau. Itu banyak yang dulunya dari awal itu cuma punya 2 hektar, terus kemudian berkembang. Tadi sempat kita bicara pada saat ada yang krisis, terus kemudian dia jual lahan, dia beli gitu kan. Nah sekarang dia udah punya rumah, udah kayak rumah yang di sinetron itu, tingkat tinggi gitu ya. Wah itu mobilnya juga mobil-mobil kayak mobil-mobil kebun ya, biasa kayak Fortuner gitu-gitu ya. Terus yang mengelola sawitnya itu koperasi itu? Nah nanti melalui koperasi itu dia yang mengelola. Jadi nanti pengurusnya itu memang ada diberikan kayak insentif atau memang dia digaji. Tapi nanti di dalam pengelolaannya harus transparan. Jadi dia kan nanti jual produknya itu lewat koperasi. Nah koperasi ini akan bekerja sama dengan perusahaan gitu. Jadi tapi yang mengelola tetap kita sendiri, yang merawat, yang apa itu tetap nanti yang merawat itu bisa di dalam satu grup. Misalkan di luasan 1000 hektar tadi ada 500 orang, mungkin tidak semuanya mengelola langsung gitu ya. Jadi dia tuh kayak sistem kayak perusahaan kecil di dalamnya. Mungkin ada yang cuma nyetor lahan aja gitu, ada yang dia juga bekerja juga. Nah yang bekerja juga tentu juga ada diberikan upah juga. Jadi dia bisa punya lahan, bekerja di situ juga bisa dapat upah, itu juga salah satu penghasilan tambahan juga. Jadi itu pola yang kalau kita mau masuk ke hulu ya. Cara yang lain mungkin kalau kita nggak mau punya lahan sendiri, ya masuk ke korporasi atau ke perusahaan-perusahaan baik yang swasta maupun ke pemerintah. Nah di sana kita berkarir nih. Berkarir ini kan nanti biasanya banyak tuh yang sudah berkarir, terus kemudian nanti setelah mendekati pensiun, nah dia punya modal itu, terus akhirnya biasa dia udah punya kebun tuh Pak. Kalau orang-orang di kebun tuh biasa kalau udah dia berkarir di perkebunan swasta atau di perusahaan yang perkebunan negara tadi, dia pasti punya kebun di daerah sekitar situ. Nah itu yang akhirnya nanti itu jadi sumber penghasilan dia di masa tuanya gitu kan. Itu bisa lewat situ. Kalau misalnya dia berkarirnya sampai ke level manajemen yang tinggi, ya dia tentu akan sangat ya bisa digantungkan ke sana. Jadi tidak jadi masalah. Kalau tadi pertanyaan perizinan yang rumit itu perizinan apa ya? Nah, jadi untuk perkebunan sawit sendiri memang izin yang diberikan pemerintah kan dalam bentuk HGU ya, hak guna usaha kalau dari sisi perusahaan. Dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi petani sebenarnya legalitasnya itu yang dia juga harus miliki juga legalitas lahannya, kepemilikan lahannya. Nah, itu yang memang terkadang kalau di perusahaan sendiri juga prosesnya tidak mudah gitu ya untuk mendapatkan izin itu. Selain nanti sudah mendapatkan izin, nanti masih juga tanah yang diberikan izin tadi, itu kalau sudah ada masyarakatnya juga kita nggak bisa langsung proses di situ. Tapi harus ada diskusi dulu dengan masyarakatnya, akhirnya mereka mau melepaskan lahannya gitu ya, kalau sudah didudukin seperti itu. Kalau provinsi yang paling bagus untuk sawit itu provinsi mana ya? Saat ini Riau itu yang paling besar. Sebenarnya yang kedua tuh di Kalimantan, terus di Sumatera Utara itu yang. Lampung bagaimana Pak? Lampung ada cukup banyak juga, cuma memang dari dari iklim memang sedikit agak berbeda. Yang di Palembang dan Lampung itu fluktuasi produksinya itu bisa sangat besar gitu. Jadi memang agak kesulitan di situ. Tapi yang banyak tuh di Riau, Sumatera Utara, di Kalimantan itu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat tuh termasuk yang paling banyak juga. Di sana dibuka yang lahan-lahan baru ya. Itu tergantung tanahnya ya. Sangat betul. Di tanahnya itu yang di. Kalau Sinarmas sendiri di mana Pak paling ini?
kalau di Sinarmas sendiri kan ada dari Sumatera Utara sampai ke Papua. Jadi ada Sumatera Utara, di Riau ada, Jambi, Lampung, Bangka Belitung juga ada, terus kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sama Papua. Itu makanya 500.000 itu ya? Iya, kurang lebih 500.000 500.000 hektar. Wow. Jadi cukup besar di sana ya. Memang udah korporasi sih. Tetapi di perkebunan rakyat juga selama dikelola dengan baik gitu ya, kooperasinya juga itu banyak juga kok yang yang akhirnya juragan-juragan sawit yang akhirnya anaknya juga bisa kuliah sampai ke luar negeri juga. Iya. Gitu. Ya, betul. Oke, kita sambung ke WhatsApp berikutnya ya. Pak Oke. Dodi dan juga Bang Abrar. Ini terima kasih Ainul Haki dari Bogor yang punya komentar gini, kalau dilihat peran komoditi kelapa sawit yang notabene sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia, seharusnya peran pemerintah nih mendapat porsi terbesar agar bisnis ini tetap sustain di Indonesia. Menurut Pak Dodi, apakah sudah maksimal peran pemerintah, terutama untuk melakukan campaign kepada para milenial untuk bisa tertarik bekerja di bisnis ini gitu Pak? Iya, kalau kita bicaranya ke pemerintah pasti jawabnya sudah cukup maksimal gitu ya. Di Bogor ya tadi ya? Bogor. Iya. Kemungkinan anak IPB dia. Nah, kebetulan ini rekan yang bertanya. Kebetulan saya kenal. Dia itu di perkebunan kelapa sawit juga, tapi beda perusahaan ya. Kebetulan dulu sempat satu perusahaan. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya hal yang saat ini dibutuhkan itu sebenarnya bagaimana kelapa sawit ini juga bisa masuk ke sekolah-sekolah yang umum juga untuk diberikan pengetahuan tentang itu. Nah, ini yang belum ke arah sana. Jadi sekolah yang tahu ya sekolah yang kejuruan saja, yang kejuruannya jurusannya pertanian dan itu kelapa sawit itu yang tahu, yang lain nggak ngerti nih sekolah umum nih di sawit itu di Indonesia ada sawit atau enggak itu kan juga mungkin belum tahu juga gitu. Ya. Nah itu yang peran yang dibutuhkan di sana sih. Terus kemudian juga belum pernah lihat pohon sawit itu seperti apa. Betul. Karena dulu Uli udah pernah lihat pohon sawit. Sudah tuh sekarang di belakang Pak Dodi. Betul. Benar dong. Iya, kalau di Kebun Raya Bogor itu ada Kebun Raya Bogor gitu, itu ada sawitnya, tapi memang tidak untuk komersial, jadi memang tidak berbuahnya nggak ini gitu. Jadi siap. Ini waktu kita sedikit sekali nih, Bang Abrar, Pak Dodi itu masalah keamanan dicuri ada nggak kemungkinan sawit itu? Wah, itu yang seru sih Bang sebenarnya. Jadi gitu kami itu memang waktu dulu ikut training itu diajarkan untuk melakukan pengintaian. Jadi kalau di malam hari itu kita mengintai kalau ada yang pencuri sawit itu. Kalau dulu di Sumatera, di Riau itu masih banyak pencurian itu. Tetapi semakin ke sini sebenarnya itu peran dari perusahaan dengan masyarakat itu harus sangat erat gitu. Masyarakat itu harus dijadikan kayak pagar sosial gitu. Mereka harus merasakan manfaatnya. Jadi kita bangun sekolah, bangun fasilitas program kesehatan. CSR Anda ya? Iya, itu bagian dari CSR-nya. Kalau di Mas sendiri untuk sekolah yang dikelola itu 50-an lebih sekolah yang seluruh Indonesia itu dikelola oleh yayasan, dan juga ada sekolah-sekolah yang memang dikelola oleh kebun langsung gitu ya. Itu totalnya sekitar 200-an sekolah. Siap. Pak Dodi, Bang Abrar, ini pengennya sih ngobrol lagi ya, ngobrol terus gitu kan. Menarik ini sebetulnya. Iya, menarik sekali. Karena ternyata selain sebagai tadi planter juga sebagai detektif ya kan? Iya. Mencuri begitu. Harus mengintai gitu ya. Itu dia. Kami juga mau menyapa Ricky Herajaya, Ahmad Imtat Nawawi. Terima kasih sudah bergabung lewat live YouTube channel kami. Juga Bapak Henry di Pekanbaru. Mohon maaf tidak semua bisa kami bacakan komentarnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Pak Dodi, terima kasih banyak sudah berbagi. Semoga semakin banyak kaum milenial yang tertarik ya untuk terjun di dunia kelapa sawit. Bang Abrar, terima kasih untuk waktunya. Ketemu lagi minggu depan. Semoga dengan temannya Sohib yang luar biasa itu
bisa ngobrol di Wacanda Bisnis, Bang Gunawan. Saya Anastasia Uli, Pak Doli, dan juga Bang Abrar pamit dari Wacanda Bisnis. Smart Listener, terima kasih Anda sudah bersama kami. Salam sehat untuk Anda. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik, dan juga tren bisnis yang tengah booming. Nantikan kembali acara ini setiap Selasa jam 8 malam di Smart FM.